Selamat pagi. Beri salam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, jadi alangkah baiknya ya silakan kalian mengecek kembali, mungkin ada sampah atau apa yang di tempat duduk masing-masing. Yang belum memasukkan baju silakan dimasukkan bajunya biar rapi, dan luruskan tempat duduknya ya, mejanya luruskan dengan yang ada. Ya sudah ya, sudah rapi, berarti pembelajaran banyak lagi dimasukkan baju. Udah ya. Jadi kalau sudah rapi, sudah bersih, maka kita akan siap melakukan pembelajaran pada hari ini. Namun untuk sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas boleh memimpin temannya berdoa. Untuk belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, seperti biasa ya, Pak Guru, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran nanti kita harus menyanyikan satu lagu Nasional. Apa tujuannya kita menyanyikan lagu nasional? Meningkatkan sikap nasionalisme. Meningkatkan Sikap nasionalisme kita terhadap tanah air, bangga terhadap bangsa Indonesia. Nasionalisme itu apa? Rasa cinta terhadap tanah air. Di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Disengat? Sekarang Pak Guru minta Revi maju nih untuk memimpin teman-temannya. Boleh ke depan, silakan. Nah, silakan. Nadia. Yang lain bisa berdiri ya. Ya. Di atas Pak dia. Baik. yang sudah berkesempatan ke depan membantu memandu kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, seperti biasa ya. Tentunya ini berkaitan dengan lagi dan tidak bosannya Pak Guru mengingatkan tentang cita-cita.
Jadi cita-cita itu sangat Penting. Oke, cita-citanya apa Soy? Perawat, Pak. Perawat. Perawat. Jadi Soy ini maunya jadi tukang suntik ya? Iya. Ya. Jadi cita-cita itu sangat penting khususnya bagi kalian ya, karena nanti cita-cita itu akan sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian ke depan. Jadi untuk menggapai apa yang menjadi harapan harus butuh yang namanya perjuangan dan berdoa. Jangan hanya berdoa, perjuangan tapi berdoa. Oke, di minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Tentang orde baru. Jadi kemarin teman kelompok 1 ya, kelompok gembira sudah menjelaskan tentang latar belakang lahirnya. Oke, Pak perlu tanya kembali nih. Apa nih yang bisa ke kanan ya? Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep dualisme kepemimpinan. Nah, silakan. Katakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ini. Yang satu sebagai kepala pemerintahan dan yang satu sebagai kepala negara. Kita hapus dulu. Kepemimpinan itu ada 2 pemimpin dalam satu Negara. Satunya sebagai kepala negara, yang kedua sebagai Kepala pemerintahan. masih ingat ya? Selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan presentasi karena kemarin hanya baru 1 kelompok, tinggal 5 kelompok yang belum. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam presentasi, Pak Guru ingin mengingatkan kembali tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Ya, jadi pertama melalui model pembelajaran problem based learning ini yang berbasis masalah. Jadi peserta didik itu harus bisa menjelaskan tentang latar belakang lahirnya orde baru. Yang kedua, menganalisis tentang upaya untuk menstabilkan politik dalam negeri. Yang ketiga, melalui based learning, peserta didik dapat menganalisis tentang upaya pemulihan politik luar negeri. Yang keempat, tentang rehabilitasi ekonomi. Yang kelima, kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kehidupan di Indonesia. Dan yang keenam, runtuhnya orde baru. Oke, karena kemarin kita sudah membentuk kelompok, jadi sekarang Pak Guru minta kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan cari kelompoknya, kumpul kembali. Nanti tempat yang sama ya. Kelompok gembira di sini kelompok 1, terus kelompok menangisnya di sini kelompok 2, ada kelompok tertawa, terus kelompok 4-nya kelompok apa kemarin? 4. Ngantuk, Guru. Ngantuk ya, ngantuk. Kelompok 5 kelompok marah. Oh, muntah ya. Nah, kelompok 6 marah. Sudah full semua ya. Di sebelah sini yang tidak mengganggu kelompok yang lain. Oke, sudah kumpul semua? Kalau sudah kumpul, dengarkan instruksi dari Pak Guru ya. Jadi sebelum kita masuk pada tahapan presentasi, jadi di sini Pak Guru akan memberikan kesempatan untuk kalian kembali untuk mengecek LKPD-nya, atau mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari LKPD kalian. Nah, silakan Pak Guru kasih waktu untuk mengoreksi kembali. Ada yang mau menambahkan mungkin dari jawaban, silakan. Nomor 1 udah ya. Tinggal bertanya nanti.
Oke, silakan dicek kembali. Kalau ada yang menambahkan jawaban, silakan ditambahkan. Silakan dicek kembali. Gimana? Dari? Mungkin ada yang mau bertanya, tanya ya. Terkait dengan mungkin kalian menambahkan jawaban dari permasalahan kalian. Dulu presentasinya bisa mulai. Kelompok mudah tidak ada permasalahan? Sudah? Kelompok ini, kelompok ngantuk gimana? Oke, siap. Siap? Oke, kalau sudah siap, berarti boleh kita siap. Oke, baik. Jadi sebelum presentasi itu dimulai, jadi Pak Guru mengingatkan kembali nih. Jadi dalam tahapan presentasi nanti kalian akan dinilai ya. Perhatikan. Jadi nanti tahapan presentasi kalian itu akan dinilai. Yang pertama yang Pak Guru ambil nilainya yaitu tentang kemampuan kalian dalam presentasi atau menyampaikan hasil informasi. Yang kedua, bagaimana sistematika penyajian dari laporan kalian. Yang ketiga, kelengkapan dari materi atau informasi yang kalian dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin mengetes kembali nih, gimana sih, masih ingat nggak gerakan-gerakan dari kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, kalau Pak Guru bilang satu, ini Pak Guru tidak sebut harus ini ya. Kalau bilang satu, ingat gerakannya gimana? Dua gimana? Bukan yang emojinya, nama kelompoknya ya, kelompoknya yang emoji. Ya. Oke, coba kelompok 6, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5. Ekspresi kayaknya bukan ekspresi marahnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang presentasinya kita lanjutkan. Oh belum, kelompok 4. Ngantuk ya? Semangat ya Tapi guys. ngantuk, kelompok ngantuk ini tetap semangat. Kita lanjutkan presentasinya. Sekarang kita lanjut ke kelompok menangis. Silakan boleh maju ke depan. Yang lain dari kelompok yang lain silakan didengarkan, diamati, lalu tanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan materi kami mengenai analisis upaya pemerintah untuk menstabilkan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Sebelum presentasi, izinkan kami dari kelompok menangis memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hamzatul Aini. Saya Reni Apriana. Saya Nisa Sylvia Wahidina. Oke,
Itu pertanyaan pertama. Dari video yang kalian amati, tuliskan kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil pada kolom di bawah ini. Jadi, kesimpulan yang kami tarik dari menonton video yang sudah ditayangkan adalah kami mengerti sebuah negara bisa saja runtuh karena KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi pada masa itu Indonesia masih tergolong negara yang baru merdeka dan rentan terhadap inflasi. Ditambah ekonomi Indonesia belum seimbang. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi, dari itu kami mendapat kesimpulan yang seperti itu. Yang nomor 2, menganalisis upaya pemerintah untuk menstabilkan politik luar negeri akan disampaikan oleh Reni. Kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk menstabilkan politik di Indonesia, Presiden menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang meliputi 1. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Selanjutnya di yang kedua adanya kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang pada tahun 1974. Yang ketiga, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama rasional, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, S. Rajaratna, Menteri Luar Negeri Singapura, Tun Abdul Razak, Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand, dan Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Baiklah teman-teman, saya membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya. Lebih dahulu Revi, apa pertanyaannya? Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan politik luar negeri yang bebas aktif juga. Oke, selanjutnya Ramdhani, apa pertanyaannya? Sebutkan isi dari perjanjian Bangkok sebagai upaya memulihkan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, teman saya akan menjawab pertanyaan dari Revi dahulu. Silakan Reni Arjana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revi. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengingatkan diri secara priori pada satu kekuatan dunia secara aktif. Selanjutnya pertanyaan Ramdhani akan dijawab oleh teman Ramdhani. Sudah ditanyakan dulu ke Oh ya, apakah sudah puas Mbak Revi? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ramdhani yang akan disampaikan oleh Nisa. Silakan Nisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ramdhani. Apa isi dari perjanjian Bangkok? Isi dari perjanjian Bangkok antara lain kedua negara
budaya. Dan yang terakhir, perjanjian Bangkok menjadi tonggak penting dalam pemulihan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian ini membuka jalan bagi kedua negara untuk bekerja sama secara lebih erat dalam berbagai bidang. Sekian, jadi terima kasih atas segala pertanyaan dan segala. Oh, ada yang ingin menyampaikan kritik, silahkan. Silakan. Siapa yang Dinda, bertangan kritik. berikan komentar Ya. kritik saran terhadap kelompok yang di depan. Oke, jadi jangan takut ya. Sekalian nanti akan ada yang Atau Yuli, silahkan. Oke, jadi dari hasil pengamatannya. Oke, jadi Seperti dari pesan itu, tentunya saya dari kelompok Iya. kita ingin memberikan kritikan dan saran kepada kelompoknya Menangis. Silakan. Jadi yang saya simpulkan tadi bahwa penyampaiannya cukup bagus terkait dengan materinya, tetapi ada beberapa kekurangan. Mereka ini terpaku kepada teks, artinya belum sepenuhnya memahami materi tersebut. Ya, terima kasih. ya. Kedepannya untuk dipahami lagi materinya, dipersiapkan presentasinya itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat dia ya. Menangis boleh. Sekian dari kelompok Menangis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebelum kelompok menangis. Kita lanjutkan ke kelompok tertawa. Tertawa. C. Jadi sama ya. Kelompok yang lain memperhatikan, nanti boleh bertanya dan memberikan kritik dan saran. Sekarang kelompok lain gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo biasakan menjawab salah. Kelompok tertawa ingin mempresentasikan materi tentang menganalisis upaya pemerintah untuk menstabilkan politik dalam negeri pada masa Orde Baru 1996 sampai 1998. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu teman saya. Saya adalah Fadil Utami. Saya Mendani. Saya akan memberitahu apa yang kita lihat dari video yang kita amati kemarin. Menyimpulkannya, dari video yang saya amati pada pemerintahan Orde Baru terdapat banyak sekali kebijakan dan program pemerintah yang berhasil dan juga gagal. Bahkan program itu masih kita rasakan hingga sekarang. Salah satunya program keluarga atau perencanaan KB. Pada aspek politik, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membungkam oposisi dan membatasi kebebasan masyarakat upaya-upaya tersebut. Penyederhanaan partai politik dari 9 menjadi 3 partai politik, yaitu Golkar, PDIP, dan Persikatan dan Persikul, memasukkan diri dari persekutuan PKI dan KFI, menggunakan kekuasaan negara untuk menerapkan oposisi. Ya. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Saya dipilih dulu. Sini ada dari kelompok gembira sama kelompok marah nih, mana duluan? Malah. Oke, silakan. Jelaskan bagaimana pelaksanaan pemilu pada era Orde Baru yang membuat Partai Golkar selalu menang dalam pemilihan umum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mala. Pelaksanaan pemilu pada era Orde Baru dirancang sedemikian rupa agar Golkar selalu menang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi Golkar sebagai partai pemerintah dan untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Yang mau lanjut? Lanjut. Coba jelaskan perbedaan fungsi ABRI pada era Orde Baru dengan fungsi ABRI pada masa sekarang. Abri ya. Ya, ABRI. Sekarang Abri ini kita kenal dengan apa? Sementara.
silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bang. Ya. Ya, ya. Pada era Orde Baru, ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi militer dan fungsi sosial politik. Fungsi militer ABRI adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, sedangkan fungsi sosial politik ABRI adalah untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan nasional. Ya. Kalau sekarang Kalau sekarang seperti ya. saya Mungkin sebagai ada yang menambahkan. mungkin kalau sekarang itu hanya untuk menjaga perbatasan supaya misalnya ada kejahatan senjata atau hal lain bisa diamankan oleh TNI. Gimana? Terima kasih Afiza yang sudah menambahkan. Terima kasih, jawabannya mungkin kurang saya. Berikan tepuk dulu buat temannya. Oke, dua pertanyaan sudah ya. Nah, sekarang silakan siapa yang mau memberikan kritik dan saran. Tangan. Jadi kritik dan saran dari kalian itu sangat membantu teman kalian yang ada di depan bisa lebih baik lagi. Saya ada, Pak. Oh, ya. Silakan berdiri saya. Saya akan memberikan kritik kepada kelompok pertama. Kalian kalau presentasi jangan sering bentar-bentar kelompok nama kelompok kalian itu tertawa. Nah kalian itu juga tertawa, tidak boleh seperti itu. Dalam presentasi kita harus serius. Apa yang kita perlu kita presentasikan itu yang perlu kita laksanakan. Itulah Pak. Oke, berikan tepuk dulu. Ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Sedikit mungkin ya. Tadi mungkin ada yang kurang dari kurang dipahami. Jadi perbedaan ABRI dulu sama ABRI sekarang. Jadi kalau dulu itu dikenal ABRI itu memiliki dua fungsi ya. Disampaikan. Kalau sekarang ya, tugasnya itu menjaga pertahanan. Ya. Jadi dia tidak boleh ikut di dalam politik dan sebagainya. Ya. Kalau dulu dia boleh menjadi kepala daerah, menjadi menteri itu boleh pada masa Orde Baru. Oke, jadi kita lanjutkan ke kelompok 4. Sebelum kita lanjut, kita mau sedikit sebentar, boleh? Silakan kalian berdiri semua. Jangan belakang, oke. Masih ingat yang kemarin ya? Ya. Siap. Indonesia. Kurang semangat. Indonesia. Oke. Indonesia. Semangat baru. Sekarang ini permainannya tepuk kanan kiri ya. Maksudnya kalau Pak Guru bilang kiri, berarti yang tepuk kanan. Kalau Pak Guru bilang kiri kanan, berarti yang tepuk kiri. Oke, di sini Pak Guru akan membentuk menjadi dua kelompok. Silakan kelompok yang ini membuat lingkaran. Membuat lingkaran. Kelompok yang ini membuat lingkaran besar. Ya, buat lingkaran dan kasih jarak ya. Nah, dengarkan contohnya. Kalau Pak Guru bilang 1, kalian tangan kanannya dibuka. Buka. Bawah. Nanti kalian kalau Pak Guru bilang 1 kanan, nah gitu ya. Nah, kanan bawah. Oke. Kalau Pak Guru bilang 2 kiri, tapi kirinya di atas dulu. Jadi tangan kanan ini. Paham ya? Nah, gitu. Nanti kalau Pak Guru bilang 3, tangannya digoyang. Nah, kasih jarak. Tangannya kasih jarak, jangan nempel, jangan nempel, jangan nempel. Nah, gitu. Oke. Kalau Pak Guru bilang kanan, baru mulai nempel pakai kiri, ya. Nah, kalau Pak Guru bilang kiri, tangan kanannya tepuk ke atas. Oke.
Kanan. Nah, kanannya dibuka ya, kanannya dibuka. 2. Kiri. Nah, 3. Goyangkan tangannya sampai menunggu kode. Kalau bilang kiri. Masuk ke pelajaran. Masih dicoba ya, dicoba. Oke, ulang. Aku kan kita sampai itu ada tangan kita kalau boleh pukul gitu. Siap. Turunkan dulu, turunkan. Kabur ya Pak. Ya, kalau mau ditepuk, Ya. tepuk. Kalau kena berarti kalah. Keluar dari permainan. Oke. Ya. Harus jujur ya, ini mengetes konsentrasi kalian. Siap, konsentrasi. 1, 2, 3, goyangkan. Goyang men. Kiri. Yang kena duduk. Yang kena duduk. Yang kena duduk. Sekali nih, masuk bingung nih kan? Sekali. Ya, ulang. Sekali, kan ya? Dengarkan pertanyaan nih. Kalau Pak Guru bilang kiri, yang nepuk itu ya, berarti ini kalian masih kurang konsen. Sekali lagi, konsentrasi. 1, 2, 3. Ingat ya. Kalau Pak Guru bilang kanan, berarti yang nepuknya kiri. Kanan. Siapa yang kena? Ada duduk. Duduk. Sekali lagi. Yang kena duduk. Lagi. 1, 2, 3. Kiri. Yang kena boleh duduk. Sekali lagi. Siap. Ayo sekali lagi. Konsentrasi. 1, 2, 3. Goyangkan kiri. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Dan bisa press. Setelah press sedikit, kita lanjutkan ke kelompok ngantuk. Oke, berikan tepuk tangan untuk ngantuk. Gue ngantuk bentar. Caranya sama ya. Nanti setiap kelompok dapat 2 pertanyaan sama 1 masukan. Penilaiannya kemampuan presentasi, sistematika penyajian laporan sama kelengkapan materi. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok mengantuk akan menyampaikan materi tentang sistem dan struktur politik
A. Menanggulangi masalah utang piutang. Upaya ini dilakukan dengan cara diplomasi dan negosiasi ke luar negeri sehingga pemerintah Orde Baru berhasil mengatur kembali jadwal pembayaran utang yang telah jatuh tempo. B. Melakukan kerjasama dengan IMF atau International Monetary Fund. Tujuannya adalah agar Indonesia mendapatkan suntikan dana guna pembangunan serta agar transaksi Indonesia diakui Indonesia. Selanjutnya yaitu C. Menetapkan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau biasa disebut dengan PMA dengan cara mempermudah perizinan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan terakhir yaitu menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau biasa disebut PMDN dengan cara memberikan bebas pajak kepada investor dalam negeri yang memiliki persyaratan kelayakan proyek. Ya. Satu lagi ya. Yang lain silakan fokus dengarkan. Nomor 1. Ya. Sahib, Jadi yang kita amati simpulannya adalah pelajaran yang dapat kami ambil dari diskusi sudah berjalan dengan politik baik. pada masa Orde Baru bahwa sentralisasi kekuasaan dapat berbahaya bagi demokrasi. Sistem politik yang demokratis harus memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat. Sekian. Mungkin kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Satu dari kelompok. Tertawa. Boleh silakan. Iya ya, silakan Nadia pertanyaannya. Baik, ini pertanyaan saya untuk kelompok ngantuk. Apa alasan pemerintah pada era Orde Baru melakukan kerjasama dengan IMF dalam upaya merehabilitasi perekonomian? Baik, saya akan menjawab dari saudari Fadia. Alasannya agar Indonesia dapat suntikan dana guna pembangunan serta agar transaksi Indonesia diakui nasional. Apakah saya jelas? Saya pahami ya. Oke. Selanjutnya Satu pertanyaan lagi ya dah. Oke, dari kelompok Honda. Oke, silakan. Coba jelaskan kembali apa isi UU nomor 1 tahun Oke. undang-undang Undang ya. 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dalam upaya merehabilitasi perekonomian di era Orde Baru. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok muda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA dengan cara Indonesia mempermudah perizinan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sekian, apakah cukup jelas? Gimana? Jelas. Oke. Silakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan cara memberikan bebas pajak kepada investor dalam negeri yang memiliki persyaratan kelayakan proyek. Sekian. Gimana? Yang bertanya kelompok muda? Saya pahami ya. Oke. Satu lagi silakan berikan kritik dan saran untuk kelompok ngantuk. Silakan. Ya. Oke, silakan Adian. Untuk mengatur, saya memberikan saran supaya untuk tidak terlalu cepat dalam membaca teks biar lebih jelas, pelan-pelan saja, asal cepat. Sudah ya? Oke, berikan tepuk tangan buat yang menjawab. Dan silakan boleh ditutup untuk kelompok. Sekian dari kelompok
Linda. Ya, itulah teman-teman saya yang akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kami akan membacakan kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil pada sistem politik dan ekonomi pada pemerintahan masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 yang akan dibacakan oleh teman saya, Nela. Pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, sistem ini juga bersifat otoriter dan korup sehingga menimbulkan ketimpangan krisis ekonomi. Dari sistem politik dan ekonomi masa Orde Baru, kita dapat mengambil beberapa pembelajaran, yaitu pentingnya stabilitas politik untuk pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan keadilan sosial. Demokrasi dan kebebasan sipil penting untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang kedua, menganalisis kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pembangunan pada masa Orde Baru 1968 sampai dengan 1966 sampai dengan 1998 yang akan dibacakan oleh teman saya, Mala. Kebijakan-kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru diantaranya adalah pemetaan pembangunan dan kategori yang lebih pada dibangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga stabilitas dan tingkat nasional yang sehat dan dinamis. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dalam berbagai bidang Perhatikan ya. ada di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ya, mungkin hanya itu presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya. Ya. Ingat sebut namanya ya, sebut nama dari kelompok. Saya Andi Barendra dari kelompok Ngantuk ingin bertanya kepada kelompok Marah. Dalam bidang sosial, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan transmigrasi. Coba jelaskan tujuan dan apakah program tersebut masih dilaksanakan atau tidak pada era sekarang ini. Baik, saya akan menjawab dari kelompok mengantuk. Pada era sekarang, transmigrasi itu sudah tidak ada ya. Karena dalam bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk dengan tujuan pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Seperti sekelompok penduduk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sudah jelas? Itu Ada baik. lagi yang mau bertanya? Ya, Sebut nama ya, sebut nama sama kelompoknya. ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Sofia Regina dari kelompok Menangis ingin bertanya, adakah kebijakan Orde Baru yang diadopsi hingga saat ini dalam bidang kesehatan? Coba sebutkan satu contohnya dan tujuannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nisha, dari Nisha atau Nisa? Nisa dari kelompok Menangis. Bahwa di bidang kesehatan itu ya ada. Salah satunya itu KB, yaitu keluarga berencana, yang merupakan program yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk, program puskesmas, dan posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Sudah jelas? Terima kasih. Kritik kan ini. Ya. Yang ketiga ya, ada yang ingin memberikan kritik dan saran. Aku dah. Ya, silakan. Baiklah, saya akan memberikan kritik untuk kelompok Marah. Sebelumnya, penampilannya sudah sangat bagus dan materi yang disampaikan sudah sangat jelas, tetapi penyampaiannya masih terlalu cepat. Akan lebih baik jika tidak terlalu cepat agar semuanya bisa mengerti. Terima kasih. Ya. Berikan aplaus untuk yang bertanya. Ya, ya.
2 pertanyaan. Siapa yang bertanya? Oke, nama dan sama kelompok berapa? Saya perkenalkan, nama saya Nila Yusrisa dari kelompok Marak. Salah satu faktor runtuhnya pemerintahan Orde Baru adalah adanya krisis multidimensional di berbagai bidang. Salah satunya bidang sosial yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Benar, saya akan menjawab dari kelompok Marak. Terjadinya kerusuhan dan penjajahan rakyat terhadap orang Tionghoa karena dianggap mendominasi perekonomian di Indonesia. Sudah? Tanyakan ke kelompok yang bertanya dulu. Apakah sudah puas Mbak Nela? Ya, Lanjut. Siapa yang akan Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan. Oke. Kelompok Gembira? Perkenalkan, nama saya Gigi Fatma Nuria dari kelompok Gembira. Saya akan menanyakan kepada kelompok coba sebutkan agenda reformasi yang dicadangkan oleh mahasiswa setelah terjadinya peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky Fatmanuria dari kelompok 9. 1. Menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. 2. Menghapuskan fungsi ABRI. 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pelaksanaan ekonomi KKN. 4. Penghapusan praktik KKN. 6. Penegakan informasi hukum dan HAM. Sekian. Apakah dapat? Ya. Silakan satu lagi, ada yang mau memberikan kritik dan saran? Boleh. Untuk kelompok depan. Ya, angkat tangan. Sudah? Ayo, jangan malu. Nanti tersesat di kamar kalau malu. Ada atau tidak? Jangan roda, silakan. Ayo, Yanti, silakan. Ayo, Yanti, silakan. Ya, berikan tanggapanmu terhadap kelompok yang ada di depan. Silakan. Kritikan buat kelompok Muta yaitu suaranya harus dibesarkan kalau terlalu kecil. Oke, suaranya harus dibesarkan ya. Ya, ya bisa. Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk orang. Nah ya, berikan. Terima kasih mengucapkan ketua kelompok yang sudah melakukan presentasi pada kesempatan hari ini. Jadi kita lanjutkan materinya. Jadi sudah dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kita simpulkan secara bersama-sama. Jadi sebelum kita menyimpulkan secara bersama-sama, mungkin ada dari kalian nih yang mau memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Ya, Pak Dia, silakan Pak Dia. Pelajaran dalam ambil siapapun nanti yang menjadi pemimpin mestinya harus memiliki kewajiban untuk mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ada lagi? Ada ya? Jadi Pak Dia lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, berikan aplaus untuk. Jadi sekarang kita lakukan secara bersama-sama biar kalian lebih paham tentang bagaimana Orde Baru. Kita depan ya. Silakan nanti kalian boleh menulis di buku catatannya masing-masing sesuai dengan apa yang kalian dengarkan. Jadi Orde Baru itu dimulai pada tahun 1996 yang ditandai dengan
dengan 3 peristiwa besar. Persma, Peritura, persma, Persma, dan dualisme. Dengan adanya peristiwa itu, maka Soeharto diangkat menjadi presiden. Ya, Presiden. Nah, jadi Presiden Soeharto ini dalam Orde Baru itu diangkat selama 32 tahun. Jadi tidak ada presiden di Indonesia menjabat selama itu 32 tahun. Jadi banyak kontroversi pada saat dia menjabat. Ada baiknya, ada juga buruknya. Oke. Jadi setelah dia menjabat menjadi presiden, dia menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Yang pertama, kita bahas dulu pada tidak. Kemudian, karena sasarannya belum yang menganggap bahwa Orde Lama itu politik ekonomi itu tidak beres. Makanya perlu diperbaiki kembali oleh Presiden politik. Dia menerapkan upaya dalam bidang politik itu dengan luar negeri. Jadi dia mengembalikan posisi Indonesia melakukan politik luar negeri itu yang bebas. Ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, pemulihan hubungan dengan Malaysia. pemulihan dengan Malaysia. Kembalinya kepada menjadi anggota PBB. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Ketiga, Ikut persertai pembentukan ASEAN. oke, ada lagi? Tidak. Oke. Jadi di Orde Lama Indonesia itu pernah pecah dengan Malaysia, Ya. tapi dipulihkan kembali. Yang kedua, gara-gara Malaysia, Indonesia keluar dari PBB. Tapi di masa Orde Baru dipulihkan kembali. Ya. Yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama regional sesama negara Asia Tenggara, mereka membentuk organisasi yang bernama ASEAN. itu ada 5 negara di dunia. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya kebijakan politik dalam negeri. Jadi tidak hanya luar negeri, dalam pun harus diperbaiki. Yang pertama itu melakukan pemilu, ya, pemilihan umum. Yang kedua melakukan fusi. Apa itu fusi? Ada yang tahu? Bukan kucing ya. Fusi itu bukan kucing. Jadi fusi itu adalah penyederhanaan partai politik. Jadi di era Orde Baru itu hanya 3 partai yang berkompetisi. Ya, ada 3 partai. Yang pertama itu ada namanya PDI, P3, sama Partai Golkar. 3 partai. Sekian banyak partai di Orde Lama itu disederhanakan menjadi 3. Nah, inilah yang bertarung. Dan Golkar ini adalah miliknya Pemerintah. Soeharto. Soeharto. Selama 32 tahun menjabat, Golkar itu tidak pernah Kalah. Kuat. Kenapa dia kuat? Karena para tentara, para pegawai negeri itu tidak boleh keluar dari partai politik. Makanya dia selama 30 tahun menang di dalam pemilihan umum. Itu yang dilakukan. Terus dia membuat kebijakan namanya dwi fungsi ABRI. Jadi ABRI itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu dalam politik, yang kedua menjaga keamanan Negara. Oke. Selanjutnya mengembangkan pelaksanaan Pancasila ya, P4. P4. Jadi siapa saja yang tinggal di Indonesia itu harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Pancasila. Masih ingat nggak isi Pancasila? Ya dong. Coba. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Sila kelima.
kembali. Salah satunya bukan BPK, melakukan kerjasama dengan IM. Apa tujuannya? Untuk suntikan dana. Suntikan dana. Oke, sehingga dengan berkembangnya politik dan ekonomi, maka pemerintah siap memunculkan kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia semakin maju, bahkan dikenal dunia sebagai macan Asia. Ya. Dari PBB, mereka mendapat gelar terbaik penekanan penduduk melalui program KB. Apa itu KB? Terus apalagi kerjanya transmigrasi perpindahan penduduk dari padat ke yang Jarang penduduk. sampai dengan keberhasilannya. Tadi Bapak Guru bilang ada kontroversinya, ada baiknya, ada Buruknya. buruknya. Dia menerapkan yang namanya KKN, korupsi, kolusi dan bukan pura-pura ninja ya, korupsi. kolusi dan nepotisme. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto mundur dari jabatannya resmi pada tanggal 21 Mei 1995. Indonesia menggunakan atau masuk dalam babak baru dikenal dengan zaman Reformasi. sampai dengan Saat ini. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan dari pemaparan yang tadi? Tidak ada. Jelas ya? Kalau sudah jelas, Pak Guru nanya nih. Kalau sudah jelas, Pak Guru yang bertanya. Tiga. Coba Pak Guru tanya siapa nih? Aldi. Ya, coba Aldi. Ini masih pemaparan yang tadi ya tentang Orde Baru. Coba Aldi sebutkan kebijakan pemulihan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Sebutkan apa saja upaya kebijakannya. Nanti kalau Aldi tidak bisa, yang lain boleh ya membantu upaya untuk menstabilkan politik dalam negeri itu apa saja caranya? Silakan Algi sebutkan. Apa dalam negeri? Dalam negeri ya. Pertama apa? Yang pertama Melaksanakan pemilu. dua, Menyederhanakan partai politik. tiga, Pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila. empat, Amalan Pancasila. empat. Dui fungsi atau APRI. Ada lagi? Ada. Oke, berikan aplaus buat Algi. Satu pertanyaan lagi. Coba Kiki. Dari kelompok gembira. Coba. Kenapa Indonesia pada masa Orde Baru mendapat gelar terbaik terutama dalam program KB? Nah, ayo. Oke, kasih kesempatan temennya dulu. Silakan Kiki. Ini dalam bidang kesehatan ya. Oke, silakan Kiki boleh dijawab. Untuk menekan pertumbuhan penduduk, program puskesmas dan posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Oke, berikan aplaus. Jadi yang kita bicara sangat sampai saat ini itu ya. Di posyandu. Apa posyandu? Halo. Pusat pelayanan kesehatan
Nanti Pak Guru jelaskan. Karena kalian semua sudah mengerti, jadi perlu kita evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi. Oke, boleh ditulis namanya. Ya, perhatikan, aku jelaskan caranya nih. Berilah tanda garis. Jadi kalian diminta memberi tanda garis. Ya. Ini peristiwa nih. Misalnya tritura, mana peristiwa yang sesuai dengan deskripsinya. Sudah ditunjukkan. Ya. Bisa dipahami? Oke, silakan kalau bisa dipahami, boleh kalian mulai bekerja. Ingat tulis namanya. Apa ya jawabannya? Jawabannya kan Oh, punya kelas. Yang tidak paham tanyakan. Nah, gue kelas 12 kelas 1. Ini lupa kelasnya. Maklum, Ini kan 12 IPA 1 ya? Ya. Baru masuk ya. Ya, masuk ya. oke deh kemarin. Jadi mengerjakan itu kalian punya waktu 10 menit ya, 20 menit. 5 menit bisa ya, Pak. Mencocokkan peristiwa dengan deskripsinya. Cari deskripsinya. Tinggal dipasangkan aja. Mana peristiwa sama deskripsi yang tepat, pasangkan beres. Ingat namanya ya, dilengkapi di atas identitas biar nilainya tidak tertukar nanti.
mengamati setiap peristiwa dan deskripsinya. Jangan asal dikasih garis. Waktunya masih lama ya, 20 menit. Deskripsinya, peristiwanya. Garisnya nggak perlu bagus, yang penting jawabannya benar. Ya. Sudah Pak. Yang sudah boleh doakan ya dari store halaman yang merasa sudah selesai. Yang lain jangan terburu-buru, terus mengerjakan dengan santai. Yang sudah boleh membuka. Laksanakan dulu, udah pulang. Jangan terburu-buru. Sudah Pak. Sudah waktu Pak. Saya mendapatkan nilai 500. Bismillah jalan umum titik. Kalau jawaban Jawabannya luar biasa sekali. Asman. Saya biasa di sini. Sudah semua? Sudah apa? Oke, karena waktunya sudah habis,
habis. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita mengakhiri, jadi Pak Guru minta satu orang, silakan mungkin bisa menjelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan satu orang angkat tangan. Baik, saya akan Jelaskan bagaimana perasaan kami saat belajar. Baik, perasaan kami sangat senang. Ada ice breaking juga dari Pak Guru, itu sangat memudahkan kami untuk kembali fokus pada pelajaran dan pelajaran cepat masuk ke kepala kami yang jika kami sudah fokus. Terima kasih Pak Guru. Oke, berikan. Nah, jadi Pak Guru ucapkan terima kasih pada 12/1 ya. Ya. Kesempatan hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi nanti tinggal kita akan melakukan evaluasi kembali ya. Kita melakukan ulangan. Mungkin besok ulangannya bisa dengan teka-teki silang atau dengan soal pilihan ganda dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk kesempatan hari ini mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri, maka baiknya tadi kalian perhatikan dulu nih tempat duduknya. Duduk di tempat semula, ya kan? Kembali ke tempat semula. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, selesai. Siap, beri salam.